Support timnas, ngomongin timnas lagi. Kondisi tim nasional Indonesia dan tim nasional Cina sama-sama memanasnya. Ya, bedanya tim nasional Indonesia memanas dan bersatu padu. Ya, semua stakeholder tim nasional Indonesia, pemerintah, DPR, Badan Tim Nasional Indonesia, PSSI, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia bersama dengan materi pemain yang up to date, ya, adanya 2 pemain naturalisasi baru yang siap diproses, Kemenkumham terbang ke Belanda dan sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang solid. Beda cerita dengan apa yang terjadi di Cina. Ya, saya lansir dari media besar di Cina, Sohu, yang mengatakan bahwa kondisi tim nasional Cina hari ini tidak baik-baik saja. Dan ini menarik. Saya sering menekankan bahwa di luar konteks teknis, materi pemain, pelatih, dan persiapan teknis lainnya, ada satu yang dilupakan tim nasional Cina dan itu tidak dimiliki, yaitu manajemen yang baik. Hari ini kita patut bangga karena PSSI dipimpin oleh Erick Thohir yang sangat-sangat piawai di dalam hal manajerialnya mengelola sepak bola Indonesia, utamanya tim nasional Indonesia. Bahkan ya, kemarin ketika ada 1-2 tokoh mengkritik berkaitan dengan tim nasional Indonesia, Erick Thohir tidak lantas kendor, maju terus, gaspol, ya, dengan adanya langkah progresif yang ya kita heran, ya, terkejut, tapi mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkumham dan Pak Erick Thohir, di mana proses ambil sumpah dilakukan di kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di Belanda. Saya pikir ini langkah-langkah yang luar biasa. Jadi tidak kendor, gaspol terus, tancap gas demi tim nasional Indonesia yang lebih baik dan lebih berprestasi. Ya, kita lanjutkan berkaitan dengan kondisi tim nasional Cina. Jadi saya lansir dari media Sohu yang mengatakan bahwa tim nasional Cina kondisinya tidak baik-baik saja, ada seteru, ada selisih antara pelatih kepala, ya, dan asisten pelatih kepala Ivankovic dan asisten pelatih Zenzi, ya, yang berbeda pendapat mengenai strategi pertandingan, taktik pertandingan yang berbeda, dan keduanya saling memegang idealismenya masing-masing sehingga ya kondisinya menjadi tidak harmonis. Dan puncaknya saat tim nasional Cina melawan Arab Saudi, di mana waktu tim nasional Cina ketinggalan, asisten pelatih Zenzi menyarankan untuk bisa mengganti salah satu pemain depan dan mengganti strateginya, akan tetapi Ivankovic mengabaikan itu dan endingnya tim nasional Cina kalah 1-2. Di samping polemik itu, ya, semakin kesini ya memang Cina mengawali round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan hasil yang kurang baik, bahkan tidak baik, ya. 2 pertandingan awal dicukur habis 7-0 oleh Jepang, kemudian di kandang sendiri ditaklukkan Arab Saudi. Saya pikir 2 hasil yang sangat mengecewakan, dan ini akan ya menutup peluang lah, ya, peluangnya akan semakin kecil untuk bisa berbuat banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja polemik, ya, dan yang menjadi menarik juga karena memang ada pro dan kontra terhadap antara Ivankovic dan Zenzi. Sebagian pemain mengikuti arahannya Zenzi sehingga ada rasa tidak percaya kepada Ivankovic, dan ini sesuatu, ya, harus ada orang yang pintar mengelola manajerial, ya, sehingga dia dinamika perbedaan, konflik yang ada di setiap organisasi mampu dikelola dengan baik, ya. Dan untung saja tim nasional Indonesia mempunyai sosok Erick Thohir. Semoga saja awet itu berselisihnya sehingga nanti performanya tidak optimal saat
tim nasional Indonesia melawan Cina ya di kandang Cina, sehingga kita bisa mencuri poin, bahkan bisa mendapatkan poin sempurna 3 poin. Di samping memang market value Cina lebih rendah dari tim nasional Indonesia, tim nasional Indonesia diuntungkan oleh kondisi manajemen internal Cina yang hari ini tidak baik-baik saja. Dan yang menjadi menarik harus kita akui adalah bagaimana hegemoni ya sorak-sorai dari segenap fans tim nasional Indonesia hari ini sedang gembira dengan segala macam langkah yang dilakukan PSSI tentu saja. Dan perlu diingat, hari ini tim nasional Indonesia tidak hanya diliput oleh media lokal Indonesia saja, akan tetapi banyak media luar negeri dari Belanda, dari Amerika, dari Italia, ya, dari Cina, dari Vietnam. Bahkan Vietnam mengatakan gini, selangkah lagi tim nasional Indonesia akan membuat sejarah baru karena akan mendapatkan poin 5 jika memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Karena memang rekor hari ini ambil atau dipegang oleh tim nasional Vietnam dengan poin 4 di round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan ketika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini maka poinnya 5. Dengan begitu sejarah baru dicetak lagi. Memang Erick Thohir, Sintayong dan segenap yang terlibat hari ini untuk kemajuan tim nasional Indonesia sedang mencetak sejarah-sejarah baru ya. Terus kemudian juga pertandingan tim nasional Indonesia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tim nasional Indonesia disiarkan ke 48 negara ya. Luar biasa, saya pikir sebuah kebanggaan sebagai orang Indonesia, timnas Indonesia. Dulu kita tuh menonton kualifikasi Piala Dunia antara Italia dengan Jerman, antara Belanda dengan siapa, antara Cina dengan siapa, antara Jepang siapa. Hari ini kita melihat, menonton, menyaksikan tim nasional Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir terus gaspol, jangan kasih kendor ya. Berikan kesempatan PSSI, Badan Tim Nasional Indonesia dan Sintayong untuk bisa meramu untuk menjadikan tim nasional Indonesia lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. 2 pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina ini adalah peluang, sekali lagi peluang bagi tim nasional Indonesia untuk mendulang poin, karena kita ketahui 2 negara ini adalah 2 kekuatan terlemah di grup C. Jadi harus dimanfaatkan betul, meskipun kita berlaga di tandang, optimisme ini harus kita pupuk ya, agar semuanya nanti juga mengalir, optimisme ini mengalir ke semua pemain. Dan tentu saja sang juru taktik Sintayong juga akan mengeluarkan jurus-jurus menyerangnya, sehingga tim nasional Indonesia mampu menciptakan gol lebih banyak ya, dan melakukan clean sheet atau meminimalisir gol, sehingga kemenangan di 2 pertandingan ke depan menjadi nyata dan akan menyumbangkan 6 poin, sehingga tim nasional Indonesia akan mempunyai 8 poin. Semoga saja apa yang terjadi di tim nasional Cina menjadi keuntungan bagi tim nasional Indonesia, dan tim nasional Indonesia bersama Erick Thohir melakukan langkah-langkah nyata yang saya pikir cukup progresif. Saya pikir ya, terlepas dari apa yang dilakukan Erick Thohir, kita bisa melihat bahwa beberapa pemain tim nasional Indonesia juga dijaga oleh Erick Thohir. Ragnar Oratmangun ya, terus kemudian Marcelino, dan yang paling update siapa? Rafael Strike ke Liga Australia yang notabene itu pemiliknya adalah Grup Bakri ya. Jadi untuk bisa memberikan menit bermain, mereka juga harus dijaga agar kondisinya, kebugarannya, skillnya tidak menurun, karena tim nasional Indonesia butuh pemain-pemain ini untuk bisa terbang tinggi ya. Tentu saja semangat ini harus kita gelorakan terus. Tim nasional Indonesia bisa terbang tinggi, 2 pertandingan di depan mata, 6 poin di depan mata, harusnya bisa kita sikat ya. Kita nanti akan update
berkaitan dengan informasi, analisis, dan segala sesuatu berkaitan dengan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.